Melanjutkan video sebelumnya, saat turun dari Elf Sultan Baruna, gua langsung bergegas untuk mengejar elf penghubung antara Cianjur Selatan menuju kota Cianjur. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, monggo silahkan ditonton dulu biar nggak ketinggalan lihat indahnya pemandangan jalur Ciwidey ke Sindang Barang. Au! Lagi di Januari official. Oke, kali ini gue mau lanjut lagi nih dari Sindang Barang mau langsung ke Cianjur. Nah, elfnya udah nungguin tuh di depan. Jadi di sana itu alun-alun Sindang Barang. Jalan aja paling 5 menit lah ya. Nah, itu elf yang tujuan Cianjur Cidaun. Dia nanti ke terminal Pasir Hayam Cianjur. Elfnya berwarna putih. Oke, kita tanya. Semoga kursi depannya masih ada yang kosong. Bang, punten. Ya, ke Cianjur. Ya. Jalan jam berapa? Enak dari jam 1. Jam 1. Oh, depan penuh ya? Kayak ada yang sempat doang. Sini ya? Ya udah nggak apa-apa. Beli, dapatnya beli. Iya. Kalau ini start dari mana, Bang? Startnya dari mana nih kalau arah sini? Di Cidaun nih, Pak. Oh, di Cidaun. Ya, Oh, dari Cidaun. sana ya? Ya. Oh, Dari Cidaun. oke. Nah, jadi pemirsa, elf ini itu ngetemnya di rumah makan Maranti. Buat kalian yang belum makan, mending saya sarankan untuk makan dulu biar nggak masuk angin. Rumah makannya itu bersih, menunya juga variatif, ada banyak. View-nya langsung di pinggir aliran sungai, ada toilet dan juga musola di bagian bawahnya. Dan juga ibunya juga sangat ramah. Untuk elfnya sendiri masih menggunakan armada Mitsubishi Fuso Canter 110 PS. Jumlah kursinya di bagian belakang ada 13 dan muat 2 orang di bagian depan. Untuk tarifnya dari Sindang Barang ke Terminal Pasir Hayam sebesar Rp60.000 aja. Estimasi di Google Maps itu kita akan menempuh jarak 106 km. Kalau waktu normal itu sekitar 3 jam 14 menit. Cuma nanti kita lihat aja nyampe di kota Cianjur itu kita berapa jam. Dan juga ada view apa aja sepanjang perjalanan. Semoga jalannya udah bagus. Nah, jadi kata drivernya jalan jam 1. Ini 12.46. Dia mangkalnya di sini, di rumah makan Maranti, Jalan Raya Sindang Barang. Nah, ternyata di sini ada musola. Deket sama tempat elf mangkalnya. Tadi gue sholat di masjid besar alun-alun Sindang Barang, tapi nggak apa-apa lah. Nah, di belakang itu persis aliran sungai apa ya? Nah, itu bermuara di pantai Apra ya, yang tadi dekat alun-alun Sindang Barang. Aduh, under exposure. Nah. Dulu sih waktu gue lewat jalannya masih jelek, tapi nggak tahu. Mudah-mudahan jalannya udah bagus. Estimasi waktu sih di Google Maps 3 jam kalau nggak ada kendala. Cuma mungkin sampai 5 jam. Kalau dari sini terakhir jam berapa, Pak? Terakhir Iya. jam 11 malam. Jam 11 malam. Oh, sampai malam ya? Ada. Oh. Jam 9. Ini per berapa jam nih mangkal di sini? 1 jam. Per 1 jam.
Oke teman-teman, sekarang kita udah memasuki Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur. Nah dulu waktu saya lewat sini 1 tahun yang lalu, jalannya masih absurd banget. Bawaannya pengen istighfar mulu. Tapi sekarang jalannya udah bagus. Oh ya, untuk jalur ini sampai ke kota Cianjur adalah jalan lintas provinsi, yang dimana untuk anggarannya adalah wewenang dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi wajar aja kalau jalan lintas provinsi mungkin kita temuin masih ada yang jelek. Ya positif thinking aja karena mungkin anggarannya belum turun dari Pemda ya kan. Beda dengan jalan lintas nasional. Kalau jalan lintas nasional adalah jalan punya pemerintah, jadi anggarannya dari pemerintah pusat. Jadi kalau untuk jalan lintas negara itu kebanyakan udah bagus-bagus, beda dengan jalan lintas provinsi. Tapi tergantung anggaran provinsinya tersebut sih. Selain kita masih bisa menemui curug di tepi jalan, salah satu curug yang terkenal adalah Curug Sawer. Itu persis di tepi jalan, tapi saat gue lewat curugnya lagi kering karena musim panas. Dan juga jalur ini adalah jalur yang bakal dilewatin sama Lesti Kejora kalau dia mau pulang kampung bareng Bang Rizky Bilar. Ini nih, dia pasti lewat sini nih, tungguin aja kalau gak percaya. Soalnya rumahnya menurut di internet ada di Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan. Nah tadi tuh di depan gangnya kita sempat berhenti nungguin penumpang. Kalau kalian terusin masuk ke dalam, nanti bakal menuju ke desa tempat kediaman dari Lesti Kejora. Gue yakin banget sebelum dia terkenal sampai kayak sekarang ini, pasti dulu dia pernah naik elep begini bang. Coba kalau agak percaya tanya.
Buat kalian yang mau naik Elf dari Cianjur ke Sindang Barang ataupun sebaliknya, kalian nggak perlu khawatir karena jadwalnya itu banyak. Mulai dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Dan kenapa ada banyak jam keberangkatan di jalur ini beda sama di jalur Ciwidey kemarin? Karena salah satunya adalah trayek ini adalah trayek basah dipenuhi dengan banyak penumpang dan juga ada beberapa operator Elf. Jadi nggak cuma satu operator saja. Uniknya lagi adalah walaupun mereka berbeda operator Elf atau kepemilikan mobil Elf ini, setiap kali mereka papasan di jalan walaupun berbeda operator, mereka akan saling tegur sapa atau ngasih kode kalau di titik tertentu itu ada calon penumpang atau ada penumpang yang lagi nungguin. Mungkin mereka begitu karena mereka tergabung dalam komunitas driver Elf Mania Indonesia. Jadi untuk rasa solidaritasnya sendiri itu sangat tinggi. Nggak mikirin mereka itu berbeda operator, tapi karena mereka satu pekerjaan yang sama, jadi saling tolong menolong dan membantu di jalan. Bagus dipertahankan. Ngomongin soal penyebutan Elf, mungkin di beberapa daerah di Indonesia ada perbedaan dalam penyebutan. Sebenarnya Elf sendiri itu adalah merek dagang salah satu produk dari Isuzu. Namun biasanya di beberapa tempat disamaratakan dalam penyebutannya. Contoh kayak begini, air mineral atau air minum, pasti orang-orang nyebutnya itu Aqua, padahal mereknya itu banyak, nggak cuma Aqua gitu. Nah, mungkin contohnya kayak gitu. Kalau di Jawa Barat sendiri itu emang penyebutannya itu sebenarnya bukan Elf, tapi Elep, ELEP, Elep. Kalau di Banten itu nyebutnya PS. Nah, PS itu Mitsubishi ya. Nah, kalau untuk geser dikit di daerah Jawa Tengah kayak Banjarnegara atau Kalibening, dulu gue pernah kesana, nyebutnya itu mikrobus atau bus mikro. Ada juga yang nyebut tuyul. Bahaya banget kalau nyebut tuyul, ntar minta nete. Buat di daerah kalian untuk mikrobus yang seperti ini penyebutannya apa aja? Coba kalian sharing di kolom komentar.
Oh, ganyan na.
Oke penonton, tibalah sudah di akhir video kali ini. Untuk trip kali ini tuh menurut gua sangat luar biasa pemandangannya, mulai dari Jogja, terus ke Bandung, terus ke Sindang Barang, sampai ke kota Cianjur. Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat, semoga videonya menjadi referensi perjalanan kalian. Semoga videonya menjadi jalan-jalan virtual kalian. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya hanya di channel Wardi Official. Salam Aumania. Au. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.